Oke, di sini sudah muncul ya. Jadi setelah kalian install exam, maka sebelum dimulai exam, kalian harus start dulu modul Apache sama modul MySQL-nya. Klik start hingga tampilan berwarna hijau ya. Modulnya Apache hijau, MySQL juga hijau. Nanti kalau udah hijau semua itu tandanya udah running ya. Kita siap konfigurasi, kita siap praktik. Oke, ini udah hijau semua. Kita lanjut saja, ini di minimize saja atau di close juga nggak apa-apa ya, close. Kemudian kita akan memanggil CMD ya, command from. Sini ada kaca pembesar ya, atau dengan cara tekan Windows R ya, tekan Windows plus R akan muncul jendela run. Kemudian ketikkan CMD ya, ketikkan CMD, langsung oke. Ini udah muncul CMD-nya. Nah, biasa ya, kita panggil dulu MySQL-nya. Kita harus keluar dari direktori ini. Ketikkan cd titik-titik 2 kali, kemudian kita ketikkan cd, kemudian exam, artinya kita akan masuk ke folder exam di dalam direktori C, di dalam partisi C, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke dalam folder mysql/bin ya. Kemudian enter. Kemudian di sini kita masuk ya sebagai root ya. MySQL dengan perintah spasi min u spasi root spasi min p ya. P-nya ini adalah password ya. Kalau kita akan membuat user nanti di sini di DCL ya, maka di sini bukan root tapi nama user, dan P-nya ini adalah diisi di sini ya, biar langsung aktif. Setelah min p spasi, misalkan passwordnya adalah 9090 ya, tinggal disebutin saja. Enter, maka akan muncul enter password ya, masukin password, kita kosongkan saja, langsung enter aja. Welcome to the MariaDB monitor ya. Jadi intinya kita sudah masuk ke MySQL database, oke? Mohon perhatikan DCL nih ya. DCL itu adalah sintaks yang digunakan untuk kontrol dan permisi database ya, permission database. Jadi intinya DCL ini adalah untuk membuat user dan memberikan hak akses kepada user ya. Hak akses apa yang dimaksudkan, Pak? Saya nggak paham, Pak. Jadi tingkatan level administrator, admin pada sistem komputer, baik sistem aplikasi, kemudian website, semuanya ada tingkatannya ya. Yang pertama, di paling ujung levelnya itu adalah, di paling tinggi levelnya itu adalah administrator ya. Administrator atau admin ya. Itu level atau root, disebutnya root. Kalau di sini kan root ya nih. Ini level paling tinggi, root ya. Administrator. Kenapa disebut level paling tinggi? Karena di bawah itu masih ada level-level yang lain ya selain administrator. Oke, di sini di grant ini dan revoke ya, ini adalah fungsinya untuk memberikan hak akses atau hak istimewa pengguna. Kemudian revoke itu menarik hak akses pengguna yang diberikan lewat perintah grant ya. Langsung aja kita praktikan. Perintah grant memungkinkan memberikan hak akses kepada pengguna. Jadi masing-masing pengguna atau user itu diberikan hak akses. Misalkan ada yang hanya melihat database saja ya dengan perintah show atau alter ya. Ada juga yang atau select, ada juga yang hanya user tersebut ditugaskan untuk menginput data atau merecord data gitu ya. Nah itu juga sama, ada juga yang dua-duanya melihat, menginput
Dan ada juga yang mengedit, ya, itu artinya semua ya. Di sini akan dibahas ya. Nih, jadi sebelum kita memberikan hak akses, kita harus membuat dulu usernya. Oke, perhatikan, saya akan masuk dulu ke MariaDB ya. Ini sudah masuk. Kita tampilkan dulu show databases ya. Oke, ini database saya sudah dibuat. Kemudian kita akan menentukan database mana yang akan dibuat. Oke, saya akan menentukan database universitas ini akan dijadiin sebagai praktik sekarang ya dengan perintah use ya. Gunakan atau pilih database universitas dengan cara use. Langsung saja spasi universitas. Titik koma, enter. Kemudian ini database change ya, database sudah kita gunakan. Maka di sini adalah MariaDB universitas ya. Kemudian apa aja sintaksnya atau perintahnya? Perhatikan ya, ini langsung saja kita akan praktek. Saya mempraktek membuat username ya, membuat user baru ya di localhost tentunya. Mana apa yang mana ininya? Perintah yang mana? Yang ini nih perintahnya nih ya. Nih, create user sampai sini ya. Create users boleh menggunakan huruf kapital dan boleh juga tidak, bebas ya. Tidak terpatok ini, tidak nggak ngaruh ya. Kemudian ini saya akan membuat user ngoding data. Ini bukan tanda petik 2 tapi tanda petik 1 ya. Kalau tanda petik 2 menggunakan shift ya, shift. Kalau 1 tidak, langsung aja pada tombol koma ya, di bawahnya, di atasnya tanda petik. Kemudian localhost. Ini anak-anak hacker itu jago-jago, mereka membobol database, maka belajar SQL dasarnya ya. Ini yang paling dasarnya kayak gini. Karena asal kalian ketahui, MySQL database itu bukan hanya MySQL saja ya. Banyak ya aplikasinya, bukan hanya MySQL saja. Ada Oracle ya, ada Oracle, ada ya. Itu tipe database yang lainnya. Jadi udah macam-macam ya, banyak banget aplikasi server database ya. Apalagi zaman sekarang banyak ya perkembangan-perkembangannya. Kemudian di sini titik koma, artinya perhatikan create user, ini perintahnya ya. Kemudian ngoding data, add localhost identified by passwordnya 12345. Jadi artinya saya akan membuat user yang bernama ngoding data pada localhost ya. Kemudian diidentifikasi passwordnya itu adalah 12345. Kita enter. Oke, udah berhasil ya, query oke. Kemudian langkah selanjutnya apain Bapak? Perhatikan ya. Kita coba ya. Kata dia, login ke MySQL dengan username yang baru ya. Dengan username yang ngoding data. Oke, saya akan close dulu. Saya akan close dulu dari sini ya. Saya akan close dulu dari MySQL ini. Karena ini sedang pengguna root, maka dari root saya akan keluar dulu ya dengan perintah exit. Coba perintah close, saya bisa nggak close? Oke. Belum bisa ya. Exit. Oke, belum bisa. Berarti caranya adalah Ctrl C, tekan Ctrl C ya. Nah ya, cukup Anda menekan Ctrl C untuk keluar dari database MySQL ya. Kemudian sekarang saya akan masuk menggunakan root user ngoding data ya, user spasi min u spasi ngoding data kemudian min p ya. Coba kita pakai 1 2 3 4 5, apakah bisa? Enter. Oh, tetap ya. Jadi di sini harus masukin password. Ini emang sintaksnya dari sono kayak gini ya. Ini tidak bisa di sini, harus di bawah saja. Karena kita sudah membuat password, maka enter passwordnya kita masukkan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 enter. Sebentar.
ngoding data. Oke, ini udah masuk ya. Nah, dengan cara masuk MySQL, spasi min U, spasi ngoding data, spasi min P, enter, kemudian di sini kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, maka welcome to MariaDB. Ini artinya si user ini sudah aktif ya. Kita coba show database ya, apakah bisa ya dengan akses defaultnya gitu ya. Akses default, pemberian akses defaultnya hanya bisa apa aja. Kita coba tes ya satu-satu ya. Kita coba show database ya. Kita akan tampilkan database. Oke, bisa ya. Perintah show database bisa, namun berbeda ya. Paham nggak? Berbeda. Ini seperti apa yang kita buat database di awal di DDL ya. Kenapa Pak cuma 2 informasi yang ditampilkan? Iya, karena database yang saya buat, yang ini nih ya. Nah ini 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, semuanya ini terkecuali tes dan performance dan informasi scam. Itu ketika saya membuat database-nya adalah menggunakan user root ya, paham? Jadi kalau kita sekarang masuk login menggunakan user ngoding data, maka akan ditampilkan ini saja, terkecuali user ngoding datanya harus diberikan dulu hak akses, paham? Kita coba pemberian hak akses pertama ya, agar ngoding data ya, agar si user ngoding data bisa sama dengan root, maka kita akan memberikan hak aksesnya kepada user ngoding data dengan cara, perhatikan, nih perintahnya nih ya. Nih, mari kita beri hak akses dengan perintah grant melalui akses root dengan perintah grant all privilege on, nih ya. Oke. Privilege ini tipe izinnya nih. Ya, di sini ada beberapa opsi pemilihan perintah grant ya. Ada kalau all privilege ini memberikan akses full. Kalau misalkan tipe izinnya create saja, maka si user hanya bisa membuat database dan tabel. Kemudian kalau misalkan drop, si user hanya bisa menghapus tabel dan database. Terus sampai delete ya. Ini yang dinamakan level hak akses ya. Level admin. Paham? Kita lanjut ya. Sekarang saya akan membuat si ngoding data menjadi grant all privilege ya. Menjadi root ya. Dengan perintah grant all, ada yang masuk lagi. Oke, perintahnya adalah grant all privilege all privileges, kemudian on, spasi bintang, titik bintang, to, tanda petik, ngoding data. Kemudian add localhost, add lagi, titik koma ya. Di sini kita akan coba memberikan hak akses penuh ya, root. Kenapa penuh Pak? Kan saya memilih all privilege ya. Kalau saya memilihnya grant create, maka si user hanya bisa membuat tabel saja ya. Nanti kalian hafalkan perintah ini. Insya Allah nanti ini buat kisi-kisi ya. Ya, silakan hafalkan. Ini websitenya ngodingdata.com. Silakan ya. Saya tidak akan membuat review rangkuman, tapi kalian sendiri yang merangkum ya. Nanti saya akan tugaskan juga sebelum PAS agar kalian bisa belajar, bisa menghafal dengan cara merangkum ya. Otomatis kalian ingat kalau ditulis. Oke, kita enter. Error ya. Kenapa? Kita coba periksa ada yang error, di mana errornya?
Access Denny for user ngoding data at localhost using password yes. Oke ya, jadi gini ya. Sebelum kita memberikan hak akses kepada si ngoding data, kenapa di sini error? Karena tadi saya belum login lagi menggunakan user root ya, administrator. Jadi sekarang saya posisi berada dengan user ngoding data. Oke, kita keluar dulu ya dengan menekan Ctrl C. Jadi kata dia ditolak karena ente sebagai apa di sini gitu ya. Kamu sebagai apa di sini? Soal memberikan hak akses gitu ya. Jadi harus izin dulu kepada si pemilik atau si root ya, yang berwenang itu, yang berkuasa adalah root ya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling tinggi levelnya. Kita close dulu. Close by gitu ya. Kita kembali ke root MySQL. Kita login ke root ya. Root min p enter. Oke, sekarang kita coba ulangi ya. Nah, langsung aja saya menekan tombol panah atas ya, karena itu tersimpan secara sementara ya. Biar gue usah ngetik lagi. Kemudian kita coba sekarang MariaDB, ini sudah di root ya. Enter. Free grain. Kita coba, takut ada yang salah. Grain. All privilege on to ngoding data. Karena kalau satu karakter salah maka nanti fatal, tidak bisa dilanjut. Maksudnya error ya, pesan error. Oke, gitu ya. Katanya query oke ya. Dan sekarang si ngoding data itu sudah menjadi admin kedua ya, sudah menjadi admin kedua. Levelnya tinggi juga ya, karena diberikan hak akses all privilege ya. Oke, kita tes sekarang. Kita keluar dulu ya, keluar dulu. Ctrl C. Kita masuk lagi MySQL. Nah, ini udah ada ya, MySQL min U min ngoding data min P. Oke, enter. 1 2 3 4 5 passwordnya jangan lupa, enter. Ya. Oke, sekarang kita coba ya, show database ya. Show databases titik koma, enter. Oke ya, sama kan ya. Sekarang saya sedang login user ngoding data, namun sekarang udah bisa perintah show juga ya, menampilkan database. Sudah semua ditampilkan karena dianggap si ngoding data sudah diberikan hak akses, sudah diberikan izin ya, sudah dinaikin jabatannya jadi admin sekarang. Oke, paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Kita coba sekarang si user ngoding data. Nah, ini ya. Oke, kita coba sekarang menampilkan ya, atau use ya. Use universitas itu adalah untuk perintah memilih database. Titik koma. Oke, kemudian kita tampilkan ya, ada database apa saja di dalam database, ada tabel apa saja di dalam database universitas. Kita tampilkan dengan perintah select ya. Select spasi bintang from ya. Afwan untuk menampilkan semua tabel tinggal gini aja, show ya, maaf, show tables ya, pakai S, tables ya, tables, show tables ya. Oke ya, ada dua tabel, perintahnya adalah show tables ya. Ada dua tabel, yang pertama tabel mahasiswa dan kedua tabel siswa. Kita akan memilih ya, atau menampilkan tabel mahasiswa ya, ada record atau belum ya, sudah diisi, sudah ada isinya atau belum. Kita coba dengan perintah select ya, select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma. Jadi nama tabelnya adalah tabel mahasiswa yang akan saya tampilkan ya. Enter. Oke, ini adalah isi dari tabel mahasiswa. Sudah ada field ya, sudah ada 3 field dan beberapa record ya, diantaranya ada Fakih, isinya Fikri Inadani. Ini nama mahasiswa semua ya.
Ini field ini ada kolom name, kolom nama, dan kolom alamat. Ya, semuanya sudah terisi ya, record-recordnya, baris-barisnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan dengan cara yang tadi, karena apa namanya, privilege itu adalah level yang paling tinggi, artinya semua hak akses diberikan. Misalkan kita buat user lagi baru ya, kemudian hanya ingin si user tersebut sebagai penginput saja, penginput data ya. Maka seperti ini perintahnya, grant select ya, atau grant insert ya, karena kan sebagai penginput data saja ya, atau memasukkan data saja, insert ya. Insert ini kan digunakan untuk membuat record ya. Nih perintahnya adalah insert into mahasiswa values ya. Nah, ini artinya saya akan memasukkan data mahasiswa yang bernama ya, values nilainya ada yang bernama Jaka ya, NIM-nya 222 asal Yogyakarta. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kita coba sekarang lanjut aja perintah revoke ya. Yang ini mohon praktekkan saja di rumah masing-masing ya, biar kalian ada prakteknya sendiri. Dan jujur saja di sini untuk MySQL belum support Android ya, mungkin nanti saya coba cari agar bisa kalian praktek di Android ya. Seharusnya udah ada gitu ya, namun mungkin perintahnya berbeda seperti yang ini kayaknya gitu ya. Oke, ini kita akan coba cabut lagi haknya gitu ya. Cabut lagi haknya semua. Karena si user ngoding data ini ternyata dia suka mencuri data orang ya, suka mencuri data karyawan dijual gitu ya. Maka si bos pimpinan pusat menyarankan agar si user ngoding data dicabut haknya semua gitu ya, dipecat gitu ya. Oke, dengan cara revoke. Sebelum dipecat kita harus hapus dulu jejaknya di perusahaan itu ya. Revoke gitu ya. Tipe izin ya, all privilege, kemudian on, bintang titik bintang, from ya, ini pakai from kalau sekarang ya, ngoding data ya, ngoding data, nama usernya adalah ngoding data karena dia suka mencuri ya dan menjual data-data karyawan, misalkan data-data penjual kita gitu ya, data-data si pembeli kita ya, konsumen kita dijual ya, ketahuan gitu ya sama security-nya. Localhost, kemudian kita titik koma ya. Oke, kita coba. Error kenapa ya? Kita lihat dulu. Oke, jadi seperti yang tadi ya, karena saya di sini sedang berada pada dalam user ya, sedang berada dalam user ngoding data, jadi harus pindah dulu ke user root ya, tetap level root itu ada di atas segalanya gitu ya, berbeda dengan user yang dikasih karyawan yang dikasih hak penuh ya, tapi yang namanya root itu adalah yang paling tinggi ya atasannya. Kita coba Ctrl C dulu, masuk lagi MySQL sebagai root 1, 2, 3, 4, 5 afwan, kalau root gak ada password ya, saya lupa. Kita lanjut. Nah, kemudian kita langsung revoke saja ya, revoke all privilege on from ngoding data titik koma enter. Nah ya, oke. Ngoding data sekarang sudah dipecat ya dari jabatan. Dia sekarang tidak bisa ngapain lagi. Silakan buat surat SP3, surat pemecatan gitu ya. SP3, surat pemecatan sekaligus gitu ya. Nah, oke. Kita coba sekarang karena takutnya nanti si ngoding data ini adalah dia jago juga ya. Apakah dia masih bisa login atau enggak gitu ya, atau masih bisa kalau login masih bisa tapi tidak bisa insert gitu ya, tidak bisa masukin data, tidak bisa show database, show table ya. Coba kita masuk lagi ke username-nya si ngoding data, kemudian enter, masukin passwordnya ya. Jadi sifatnya ini hanya
mengambil hak akses. Kemudian kalau untuk mendelete user itu ada lagi caranya gitu ya. Nah, untuk mendelete user ya. Drop nih ya. Oke, misalkan sekarang coba show database ya. Nah, sekarang sudah kembali ke yang awal lagi. Jadi si modding data sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke. Alhamdulillah ya waktunya sudah habis juga. Silakan saya harapkan ya kalian mencoba jangan sampai punya laptop ya tidak dimanfaatin ya. Walaupun ini pelajaran yang sangat malas mungkin bagi kalian, tapi ada juga siswa yang suka ya dengan informatika gitu ya. Seperti itu, silakan kalian pelajari saja di rumah. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan Wapri gitu ya. Tugasnya nyantai aja ya, silakan udah buat kelas C. Yang penting ngumpulin ya, yang penting ngumpulin saja. Tugas kerekomnya, kerja kelompok. Sebelum PAS itu tugas harus selesai ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke